Pada awal tahun 184 After Conquest, Raja Aegon keempat melegitimasi semua anak haramnya ketika ia sedang berbaring di ranjang sambil menunggu kematiannya. Di antara mereka semua terdapat nama-nama terkenal seperti Aegon Rivers, Sierra Sistar, Brandon Rivers, dan yang pastinya adalah Daemon Blackfyre. Nah, kisah yang akan saya ceritakan dalam video ini merupakan kisah perang saudara yang dimulai oleh seorang anak haram yang menganggap bahwa tahta Iron Throne sebenarnya adalah haknya. Dan event tersebut bernama Blackfyre Rebellion. Kisah Blackfyre Rebellion sendiri dibahas di dalam buku The World of Ice and Fire bagian Daeron II dan juga buku A Knight of the Seven Kingdom alias kisah Dang and Egg. Oke, karena ceritanya panjang banget, jadi mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Cerita ini dimulai pada tahun 184 After Conquest, di mana setelah kematiannya Raja Aegon keempat, Pangeran Daeron akhirnya naik tahta dan mentasbihkan dirinya sebagai Daeron II Targaryen. Nah, sebagai raja, tugas pertama yang Daeron lakukan adalah mulai membenahi ulang semua sistem yang terdapat di dalam kerajaan, yang dianggapnya sudah sangatlah korup dan bobrok selama masa kepemimpinannya Raja Aegon keempat. Dimulai dengan mencopot semua anggota Small Council Aegon keempat dan menggantikan mereka semua dengan orang-orang pilihannya sendiri, di mana kebanyakan dari pilihannya tersebut adalah orang-orang yang sudah sangat terbukti memiliki kinerja yang baik, bijak, dan cakap sebagai seorang anggota dewan. Tidak berhenti di situ, Daeron juga benar-benar berupaya keras untuk memperbaiki semua hal-hal busuk yang selama ini dilakukan oleh Raja Aegon keempat semasa hidupnya. Khususnya Daeron juga sangat berhati-hati dalam menangani semua anak haram Raja Aegon keempat yang telah dilegitimasi saat menjelang kematiannya. Anak-anak haram ini kelak akan dijuluki sebagai The Great Bastard. Sebagai penghormatan untuk ayahnya, Daeron juga membuat sebuah keputusan untuk tidak membatalkan keinginan terakhir dari ayahnya tersebut, yang mana ia juga berusaha semampunya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan para Great Bastard ini. Ia bahkan memperlakukan mereka semua secara terhormat dan tetap melanjutkan bantuan finansial kepada para Great Bastard. Dan salah satunya adalah saat Daeron turut membayarkan semua mas kawin yang telah dijanjikan oleh Raja Aegon keempat kepada penguasa kota Tyros, yaitu Archon of Tyros. Dengan demikian, saudara tirinya yaitu Daemon Blackfyre dapat menikahi Rohanne of Tyros tepat seperti keinginannya Raja Aegon keempat. Pada hari pernikahan mereka berdua, Daeron bahkan menghadiahkan Daemon Blackfyre sebidang tanah di sekitaran wilayah Blackwater, beserta hak untuk membangun sebuah kastil di area tersebut. Beberapa orang menganggap hal yang dilakukan oleh Daeron ini adalah tindakan untuk menegaskan haknya atas tahta Iron Throne, dan yang lain menganggap hal itu murni karena sang raja adalah orang yang baik hati dan adil. Namun apapun itu, sebenarnya upayanya tersebut terbukti adalah hal yang sia-sia. Karena apapun yang dilakukan oleh Daeron tidak akan pernah bisa menghentikan benih-benih kebencian yang dipendam oleh Daemon Blackfyre dan Aegon Rivers. Oke, skip ke beberapa tahun selanjutnya, terdapat sebuah momen penting yaitu pernikahan antara sang raja dengan Princess Meriah Martell, di mana pernikahan tersebut adalah salah satu tindakan penting yang membuat Dorne akhirnya setuju untuk bergabung dengan The Seven Kingdom. Dan 2 tahun adalah waktu yang dibutuhkan kerajaan hingga berhasil meyakinkan Dorne untuk bergabung dengan kerajaan, yang mana sebuah kesepakatan khusus dibuat dalam rangka mewujudkan perdamaian antara Seven Kingdom dan wilayah Dorne. Di mana untuk memperingati bergabungnya Dorne ke dalam bagian Seven Kingdom, adik dari Raja Daeron kedua yaitu Princess Daenerys Targaryen juga akan turut dijodohkan dengan Prince Maron Martell, yang notabene-nya adalah penguasa dari House Martell. Sang raja pun membangun sebuah istana baru yang berletak di perbatasan antara Stormland, Reach, dan kawasan Dorne. Istana tersebut adalah simbol yang menandai momen perdamaian antara kedua belah pihak yang selama ini selalu berseteru, dan nama dari istana tersebut adalah Kastil Summerhall. Oke, fun fact aja ya, Istana Summerhall sendiri adalah tempat kelahirannya Prince Rhaegar Targaryen guys, sekaligus juga tempat terenggutnya nyawa Raja Aegon kelima dan Ser Duncan the Tall. Nyawa mereka bisa terenggut akibat dari sebuah tragedi kebakaran yang terjadi ketika Raja Aegon kelima sedang melakukan sebuah percobaan untuk menetaskan telur naga. Oke, kita kembali ke cerita utama.
Nah, atas kehendak Raja Darren kedua, Dorne yang sekarang bahkan mulai memiliki banyak sekali pengaruh di dalam kerajaan. Sebuah otonomi khusus bahkan dibuat untuk dapat mempertahankan hukum kawasan mereka sendiri, beserta hak untuk menilai dan menghitung pajak yang akan disalurkan Dorne kepada kerajaan. Dan hal tersebut sukses menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa bangsawan atas konsesi khusus yang disepakati antara kerajaan dan Dorne. Akibat dari kecemburuan para bangsawan ini, mulailah terlahir benih-benih kebencian yang kedepannya akan menyebabkan terjadinya suatu pemberontakan yang didalangi oleh Daemon Blackfyre dan Aegon Rivers. Dikatakan juga bahwa bukan keinginan dari Daemon sendiri untuk meminang istrinya yaitu Rohanne of Tyros, melainkan itu merupakan keinginan Raja Aegon keempat yang saat itu sangat ingin sekali beraliansi dengan kota Tyros. Bahwa Princess Daenerys Targaryen lah sebenarnya wanita yang sangat ingin dijadikan sebagai istri oleh Daemon Blackfyre. Dan walaupun hanya terpaut 2 tahun lebih muda dari Daemon, sang princess juga konon sebenarnya sangat mencintai Daemon Blackfyre. Pada tahun 187 After Conquest, khususnya itu adalah hari pernikahannya Princess Daenerys Targaryen dan Prince Marron Martell, diadakanlah sebuah turnamen yang diikuti oleh banyaknya kesatria hebat. Dan ternyata secara mengejutkan, Prince Baelor the Breakspear secara luar biasa berhasil keluar sebagai pemenang dalam turnamen tersebut. Di final, lawan yang berhasil ditumbangkan oleh sang pangeran muda adalah Daemon Blackfyre. Walaupun awalnya Daemon sebenarnya tidak tertarik untuk mengambil tahta milik Darren kedua, dikatakan bahwa Aegon Rivers lah yang akhirnya kelak berhasil memanas-manasi Daemon Blackfyre untuk segera memproklamirkan diri sebagai Raja Seven Kingdom. Disusul dengan keluhan dari beberapa bangsawan dan kesatria yang mulai merasa ragu akan keputusannya Raja Darren kedua yang berdamai dengan wilayah Dorne. Pada akhirnya, sebuah keputusan gegabah dibuat oleh Daemon Blackfyre ketika dia mulai setuju untuk mengambil apa yang dia pikir menjadi haknya tersebut. Akan tetapi, informasi tentang rencana pemberontakan tersebut malah ternyata bocor dan berhasil sampai terlebih dahulu ke telinganya Raja Darren kedua. Saat itu, sang raja pun segera langsung bertindak dengan cara mengirimkan para anggota Kingsguard untuk menangkap Daemon yang berencana ingin menggulingkannya. Konon, orang yang memberikan informasi mengenai rencana pemberontakannya Daemon dan Aegon ini adalah Brandon Rivers. Dan ya, ini mah udah pasti Brandon sih yang bocorin informasi tersebut. Wong dia memang orang paling sakti di dalam kerajaan, guys. Nah, berkat bantuannya Sir Quentyn Ball, Daemon akhirnya berhasil melarikan diri pergi keluar dari istana dengan aman. Sir Quentyn sendiri merupakan kesatria yang bertugas sebagai Master at Arms di dalam kerajaan, sekaligus juga adalah orang yang mengajari semua anak-anak Raja Aegon keempat bagaimana caranya untuk bertarung. Konon, Sir Quentyn juga ikut andil dalam meyakinkan Daemon Blackfyre untuk segera mengklaim tahta Iron Throne. Para sekutu Daemon Blackfyre kemudian menggunakan alasan dari upaya penangkapan ini sebagai penyebab awal terjadinya perang saudara Targaryen. Mereka juga mengklaim bahwa tindakan Darren yang mencoba menangkap Daemon hanyalah tidak lebih dari perasaan takut tak berdasar. Beberapa bangsawan mulai menjuluki sang raja sebagai Darren the Falseborn, di mana mereka mulai mengungkit-ungkit tentang sebuah rumor lama mengenai suatu gosip yang mengindikasikan bahwa Darren adalah anak haramnya Prince Aemon the Dragon Knight dan Queen Aerys Targaryen. Nah, pada akhir tahun 196 After Conquest, Daemon akhirnya secara resmi memproklamirkan dirinya sebagai Raja Seven Kingdom, sekaligus menyatakan perang terhadap kerajaan. Ia juga membalikan warna dari lambang klan Targaryen dari warna merah ke warna hitam, sebagai tanda atas tindakan pemberontakan yang ia lakukan. Dan akhirnya klan Blackfyre pun secara resmi memiliki lambang klannya sendiri. Selanjutnya pertempuran antara pasukan naga hitam melawan naga merah mulai banyak terjadi di kawasan The Vale, Westerland, Riverland, dan beberapa tempat lainnya. Separuh dari kerajaan bahkan menyatakan dukungannya kepada Daemon Blackfyre. Akan tetapi, tidak semua house yang mendukung tersebut memberikan dukungan penuhnya. Khususnya klan Hightower, Butterwell, Oakhurst, dan Tarbeck yang secara main mata memberikan dukungannya kepada kedua belah pihak yang sedang berseteru tersebut. Bahkan Manfred Lodstone yang ikut serta dalam pertempuran awal pemberontakan malah dengan senang hati bersedia untuk mengkhianati Daemon Blackfyre dan beralih sisi ke pihaknya Raja Darren. Pencuri berjuluk Quickfinger bahkan juga berusaha untuk mencuri telur naga yang dimiliki oleh kerajaan.
di mana telur tersebut rencananya akan dipersembahkan kepada Daemon Blackfyre. Walaupun pada akhirnya si pencuri malah tertangkap oleh pasukannya Daeron. Dalam prosesnya, Sir Quentyn Ball lalu menyerang kawasan Westerland yang dikuasai oleh House Lannister. Sir Quentyn juga bahkan berhasil membunuh Lord dari House Levord dan semua putra dari Lady Penrose kecuali yang termuda. Lord Daemon Lannister pun juga turut berhasil dikalahkannya di giliran selanjutnya, dan berhasil mengirim balik Lord Daemon Lannister kembali ke Casterly Rock. Di sisi lain, Lord Leo Tyrell yang ikut berpartisipasi dalam perang ini dan bertempur di bawah panji milik House Targaryen berhasil memenangkan sebuah pertempuran penting di kawasan The Ridge, di mana dia berhasil memukul mundur semua pasukan House Blackfyre keluar dari wilayahnya. Selama perang ini, Raja Daeron II menganggap bahwa Hand of the King miliknya yaitu Lord Ambrose Butterwell bekerja secara tidak efektif, dan pada akhirnya sesaat sebelum pertempuran di Red Grassfield, posisinya digantikan oleh Lord Hayward yang terkenal sebagai seorang loyalis yang sangat hebat. Namun di sisi lain, nasib malang malah menimpa pasukan House Blackfyre, di mana jenderal paling penting yang dimiliki oleh mereka malah terbunuh di malam sebelum pertempuran terakhir yang berletak di Red Grassfield. Jenderal tersebut adalah Sir Quentyn Ball. Pada akhir tahun 196 After Conquest, sebuah pertempuran paling penting untuk menentukan takdir kerajaan terjadi di kawasan Padang Redgrass, dan kelak peristiwa tersebut akan dikenang sejarah sebagai The Battle of the Red Grassfield. Di pihak Targaryen, House Arryn juga ikut turut berpartisipasi dalam perang terakhir ini, di mana Lord Donnell Arryn ditugaskan untuk memimpin barisan depan pasukan Targaryen. Akan tetapi, dikarenakan suatu kendala, pasukan Lord Leo Tyrell tidak bisa datang tepat waktu ke medan pertempuran. Di hari itu, Daemon Blackfyre bertarung bagaikan titisan dewa perang, bahkan tidak ada satupun kesatria yang sanggup bertahan melawannya. Dia juga sukses menghancurkan pasukan barisan depan milik Lord Arryn. Daemon juga membunuh Knight of the Nine Star dari House Templetown, dan ia juga berhasil membunuh Wildwood Winewood sebelum akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Sir Gwen Cobrae dari kesatria Kingsguard. Selama hampir 1 jam, mereka berdua bertarung di atas kuda, saling berputar dan saling menebas, sementara orang-orang terbunuh di sekeliling mereka. Konon, bila mana pedang Blackfyre dan pedang Lady Forlorn beradu, suaranya bisa terdengar sampai sejauh 5 km. Suaranya sendiri seperti perpaduan antara musiknya merdu dan bunyi jeritan. Namun, ketika akhirnya pedang Lady Forlorn gagal menangkis sebuah serangan, pedang Blackfyre kemudian berhasil menusuk ke dalam celah di helm Sir Gwen Cobrae, hingga akhirnya membuatnya buta dan berlumuran darah. Daemon yang khawatir lalu beranjak turun dari kudanya untuk memastikan agar lawannya yang telah kalah tersebut tidak mati terinjak-injak oleh kuda di sekelilingnya. Ia juga segera memerintahkan Red Tusk untuk membawa Sir Gwen Cobrae yang sedang terluka ke tempat para maester yang berada di garis belakang. Bisa dibilang itulah kesalahan fatalnya. Saat itu, pasukan Ravenstead telah tiba di punggung bukit Weeping Ridge, dan Bloodraven melihat panji raja milik saudara tirinya tersebut dari jarak 274 meter, dan Daemon bersama kedua putra kembarnya tepat berada di bawah panji tersebut. Bloodraven mula-mula membunuh Aegon Blackfyre terlebih dahulu, yang mana ia adalah anak yang lebih tua dari sepasang anak kembar tersebut. Sebab Bloodraven tahu bahwa Daemon takkan pernah meninggalkan anak itu selagi tubuhnya masih hangat. Meskipun yang selanjutnya hujan panah berjatuhan dari atas langit dan Daemon tetap tidak meninggalkan putranya, walaupun sudah terdapat 7 anak panah yang bersarang di tubuhnya. Anak panah tersebut dapat menembusnya entah karena kemahiran memanah Bloodraven atau karena kemampuan ilmu sihirnya. Aemon Blackfyre, yaitu adik kembar Aegon, kemudian mengambil pedang Blackfyre ketika pedang tersebut terlepas dari tangan ayahnya yang gugur. Maka Bloodraven memutuskan untuk membunuh anak itu juga. Dengan demikian gugurlah sang naga hitam beserta anak-anaknya. Melihat kematiannya Daemon, para pemberontak mulai ketakutan dan mencoba untuk kabur dari pertempuran tersebut. Akan tetapi, Aegon Rivers selalu mengambil pedang Blackfyre dan mulai memimpin serangan balik habis-habisan melawan Bloodraven dan pasukan Ravenstead-nya. Dalam duel sengit yang berikutnya, Aegon yang murka akhirnya berhasil melukai mata kiri Brandon Rivers, dan Hand of the King kerajaan pun juga telah tewas terbunuh. Nah, walaupun agak telat, Pangeran Baelor the Brickspear berhasil tiba ke medan pertempuran dengan menghimpun begitu banyaknya pasukan dari Dorne,
yang kemudian ia memukul habis semua pasukan pemberontak yang tersisa. Dan akhirnya Blackfire Rebellion pertama ini pun selesai dengan tewasnya Daemon Blackfire beserta kedua anak kembarnya. Konon seandainya Daemon Blackfire meninggalkan Sir Gwen Corbray dan membiarkannya begitu saja di medan laga, mungkin Daemon bisa menghancurkan sayap kiri pasukan Prince Maekar sebelum Bloodraven tiba di punggung bukit itu. Jika hal itu terjadi, pada hari itu mungkin saja nasib baik akan memihak kaum naga hitam. Dan jalan menuju King's Landing akan terbuka lebar bagi mereka. Daemon Blackfire mungkin keburu naik tahta Iron Throne pada saat Prince Baelor berhasil menghimpun pasukan dari Stormland dan Dorne. Sebenarnya tidak diketahui berapa jumlah pasti pasukan yang ikut berpartisipasi dalam Battle of the Red Grassfield ini. Namun yang pasti 10.000 orang tewas dalam pertempuran mengerikan tersebut. Dan banyak sekali orang yang salah mengira bahwa kemenangan ini adalah semua berkat kontribusinya Prince Baelor the Brickspear. Padahal sebenarnya kemenangan Targaryen ini adalah berkat sumbangsihnya Bloodraven yang saat itu berhasil membalikkan keadaan dengan panah putih dan ilmu sihir hitamnya. Selanjutnya, setelah peperangan ini berakhir, Raja Daeron kedua lalu memberikan hukuman yang ternyata jauh lebih keras daripada yang diperkirakan orang-orang, di mana mereka-mereka yang telah mendukung Daemon Blackfire akan kehilangan hak atas tanahnya, status gelar kebangsawanan dicabut, dan kekayaannya juga dirampas, hingga mereka semua juga harus terpaksa memberikan sandera kepada kerajaan, di mana Lord Gormon Peak kehilangan 2 dari 3 kastilnya, karena menjadi pendukung dari Daemon Blackfire. Sementara itu, Sir Eustace Osgrey juga terpaksa harus kehilangan ketiga putranya yang meninggal di dalam Battle of the Red Grassfield. Sir Eustace juga harus rela menyerahkan putrinya untuk dijadikan sebagai sandera, dan menyerahkan sejumlah tanahnya untuk diberikan kepada House Weber. Nah, di sisi lain, Aegon Rivers yang berhasil selamat dari pertempuran di Red Grassfield akhirnya memutuskan untuk kabur pergi ke Essos. Ia juga pergi sambil membawa pedang pusaka House Targaryen yang bernama Pedang Blackfire. Aegon juga kabur sambil membawa istri dan anak-anak Daemon yang tersisa hingga kelak mereka semua tinggal di kota Tyros. Dalam pengasingannya, para keturunan dari Daemon Blackfire ini akan tetap berusaha mewujudkan cita-citanya untuk merebut tahta Iron Throne, di mana mereka semua akan memberontak kepada House Targaryen hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan akhirnya babak pertama dari kisah pemberontakan Blackfire berakhir di sini. Oke guys, jadi itu tadi adalah kisah lengkap mengenai event Blackfire Rebellion yang pertama. Blackfire Rebellion sendiri berlanjut sampai ke 5 kali pemberontakan, hingga keturunan terakhir dari Daemon Blackfire ini kelak akan dibunuh oleh Ser Barristan Selmy. Nah, jadi karena Blackfire Rebellion yang kedua itu adalah kisah Mystery Knight dari novel Dung and Egg, jadi mungkin butuh waktu yang lama untuk saya ceritain kisahnya kayak gimana. Karena jujur, ngerangkum 80-an halaman untuk jadi satu video itu susah banget guys. Oke, cukup sampai di sini, saya undur diri dulu, bye.